Lautan kita itu kan luas banget ya. Nah, itu adalah nadi kehidupan sekaligus benteng kedaulatan Indonesia. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana sih cara kita menjaganya? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah buku super penting yang kasih jawabannya. Pendekatan Pidana dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional. Selamat datang kembali. Betul sekali. Nah, kali ini kita nggak cuma sekedar mengulas buku biasa, tapi kita mau ajak kalian menyelami pemikiran di balik strategi menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita semua paham apa sih yang dipertaruhkan di lautan kita. Oke, untuk memahami inti dari sebuah buku, tempat paling pas buat mulai itu dari kata pengantar editornya. Yuk, kita lihat apa yang jadi landasan pemikiran mereka. Nah, para editornya, Dr. Widiatmoko dan Mas Akila Ahya Mumtaza, ini langsung to the point. Mereka menegaskan kalau buku ini tuh bukan sekedar kumpulan pasal hukum yang kaku. Ini lebih kayak peta jalan yang nunjukin gimana penegakan hukum yang tegas di laut, contohnya memberantas pencurian ikan, itu dampaknya langsung ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kita semua di darat. Dan yang bikin buku ini istimewa adalah perpaduan dua dunia yang berbeda. Di satu sisi kita punya pengalaman lapangan dari seorang praktisi maritim, Cap Marcelus Jayawibawa. Di sisi lain ada ketajaman analisis hukum dari seorang akademisi, Dr. Indra Yudha Koswara. Jadi ini benar-benar kombinasi sempurna antara teori dan praktik di lapangan. Sebelum kita ngomongin tantangan zaman sekarang, kita perlu mundur sedikit nih. Sebenarnya, klaim kedaulatan maritim Indonesia itu asalnya dari mana sih? Yuk kita telusuri bareng-bareng akar hukum dan sejarahnya. Oke, buku ini dibuka dengan prinsip hukum yang fundamental banget. Namanya ultimum remedium. Gampangnya gini, anggap aja hukum pidana itu kayak senjata pamungkas. Cuma dipakai sebagai jalan terakhir kalau cara-cara lain misalnya denda atau mediasi udah nggak mempan lagi. Ini nunjukin kalau fokusnya itu keadilan yang lebih manusiawi, bukan asal menghukum. Biar lebih kebayang, contoh nyatanya gini deh. Misalkan ada tabrakan kecil antara dua kapal nelayan. Nah, daripada langsung dibawa ke pengadilan pidana yang prosesnya bisa panjang dan ribet, pendekatan keadilan restoratif ini fokusnya ke mediasi. Mungkin yang nabrak setuju buat ganti rugi kerusakan kapal korban. Tujuannya bukan menghukum, tapi memulihkan keadaan seperti semula. Itulah intinya. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget kan benang merahnya? Dari zaman Sriwijaya yang menguasai perdagangan, sampai akhirnya diakui dunia lewat UNCLOS, Indonesia itu dari dulu selalu berjuang untuk kedaulatan lautnya. Jadi, visi poros maritim dunia yang sekarang sering kita dengar, itu bukan hal baru loh. Itu adalah upaya kita untuk merebut kembali warisan kejayaan masa lalu. Oke, kita punya sejarah yang gemilang, landasan hukum yang kuat. Tapi pertanyaannya, apa artinya semua itu di tengah lautan yang penuh tantangan nyata saat ini? Ancaman apa aja sih yang kita hadapi sehari-hari di laut sana? Nah, buku ini blak-blakan banget ngejabarinnya. Mulai dari sengketa perbatasan yang lagi panas-panasnya, sampai perampokan di tengah laut. Ada beberapa masalah kritis yang terus-menerus menguji kedaulatan kita. Ini bukan cuma daftar masalah biasa loh, ini ancaman nyata. Kita bicara soal kapal-kapal ikan asing yang seenaknya nyuri di zona ekonomi eksklusif atau ZEE kita. Itu loh, area laut sejauh 200 mil dari pantai di mana kita punya hak penuh atas sumber dayanya. Setiap ton ikan yang mereka ambil, itu kerugian langsung buat nelayan dan ekonomi kita. Jadi, cara kita melawannya itu ada di dua level. Bisa dibilang kayak pertahanan berlapis gitu. Di garis depan, kita punya polisi laut kita sendiri, yaitu Bakamla dan TNI Angkatan Laut, yang patroli tiap hari. Tapi, untuk sengketa yang skalanya lebih besar, misalnya klaim wilayah yang tumbang tindih sama negara lain, kita bawa masalahnya ke pengadilan internasional untuk cari solusi damai. Tapi, laut itu bukan cuma soal ancaman loh. Buku ini juga menyoroti sisi lainnya yang sangat menarik, potensi ekonomi yang luar biasa besar. Gimana kalau kita bisa mengubah lautan dari medan pertempuran jadi mesin pendorong kemakmuran bangsa? Kunci utamanya ada pada sebuah prinsip yang namanya asas kabotaje. Sederhananya gini, ini adalah kebijakan yang melindungi industri kita. Tujuannya jelas banget, memastikan setiap rupiah dari pengangkutan barang antar pulau di Indonesia itu tetap berputar di dalam negeri. Jadi yang diperkuat ya perusahaan pelayaran kita sendiri, bukan perusahaan asing. Buku ini ngegambarin strateginya dalam 3 langkah yang sangat logis. Pertama, kita kuasai dulu jalan raya laut domestik kita lewat asas kabotaje. Kedua, lewat program tol laut, kita pastikan jalan raya itu lancar dan menghubungkan semua pulau. Hasil akhirnya, biaya logistik jadi lebih murah, harga barang di Papua bisa jadi nggak jauh beda sama di Jakarta, dan kesejahteraan pun lebih merata.
Semua analisis hukum, sejarah, dan ekonomi yang kita bahas tadi pada akhirnya mengerucut pada satu pesan inti, sebuah panggilan yang ditujukan untuk kita semua sebagai satu bangsa. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Paham soal hukum maritim itu ternyata bukan cuma urusan para ahli atau pejabat. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Setiap kali kita peduli dari mana ikan yang kita makan berasal, atau saat kita mendukung produk lokal yang diangkut kapal nasional, sebenarnya kita sedang melakukan sebuah tindakan patriotisme. Menjaga laut kita artinya menjaga masa depan Indonesia. Semoga pembedahan buku ini bisa membuka wawasan baru tentang betapa pentingnya lautan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Betul, teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.